Halo guys, ketemu lagi ya dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, sekarang kita belajar lagi komunikasi antar pribadi ataupun komunikasi antar personal. Oke, sekarang kita belajar ruang lingkup komunikasi antar personal. Oke ya, sebelumnya aku tanya dulu kalian. Sekarang sedang ini kan segar bugar, sehat ya di pandemi saat ini ya. Semoga kalian tetap semangat belajar online ya. Insya Allah semester depan kita bisa offline ya teman-teman. Jadi kita bisa ketemu lagi ya. Semoga pandemi berakhir ya. Oke. Nah, di ruang lingkup komunikasi antarpersonal ini ada definisinya yang kalian harus pahami dulu terlebih dahulu ya. Adalah hubungan yang terbentuk ketika terjadinya proses pengiriman dan penerimaan pesan secara timbal balik. Oke, paham ya? Kalian ingat ya, Laswell bilang seperti apa? Nah, ini kaitkan dengan komunikasi antar personal ya. Ketika dua atau lebih ya, biasanya sih komunikasi antar personal itu dua orang ya, saling mempertimbangkan dan saling menyesuaikan ya perilaku verbal dan nonverbal mereka satu sama lainnya. Oke, pengolahan pesan tersebut ya secara timbal balik disebut komunikasi antar personal. Itu ya. Jadi sih menurut para ahli itu yang tadi aku sebutkan adalah biasanya komunikasi antar personal ataupun komunikasi antar pribadi itu adalah dua orang. Tapi ada beberapa para ahli sampaikan komunikasi antar personal itu bisa lebih dari dua orang. Itu ya guys, paham ya sampai di situ ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian manfaat dari komunikasi antar personal itu adalah satu, dapat mendatangkan manfaat intelektual. Ya. Kedua adalah memberi manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi kalian, sosial kalian maupun hubungan yang profesional. Misalkan kalian kepada teman sejawat ya, yang artinya nanti kalian di luang kerja ya ataupun secara organisasi gitu ya, kalian bisa lakukan ya komunikasi antar personal ini. Kemudian selanjutnya adalah sangat penting bagi kita secara fisik ya. Keberadaan kita kayak sekarang nih kalian kita PJJ gitu ya, online kita dibatasi oleh jarak proximity ya. Makanya aku berharap kita bisa offline ya guys ya. Kemudian komunikasi antarpersonal juga membantu kita memenuhi kebutuhan sosial kita. Pastinya kebutuhan curhat, nggak mungkin dong gengs ya kita curhat sendirian gitu ya. Itu dinamakan komunikasi intrapersonal, hanya kita sama Tuhan yang tahu. Oke ya, kalau antar personal bisa disebut juga you and me and ya. Oke. Kemudian kita pahami lagi bahwa dalam komunikasi antar personal membuat kita berpikir ya. Kita berkomunikasi dalam suatu hubungan dan menyadari bahwa secara aktual berkomunikasi dalam suatu hubungan pastinya sangat berbeda guys ya. Kita hubungan ke papa, ke mama, ke adik, ke kakak itu satu lingkup ya di internal kita itu pun berbeda, apalagi ke teman eksternal. Nah, teman juga beda budaya, beda gender, laki dan perempuan, itu pasti mempengaruhi dari praktik dan komunikasi antarpersonal kalian. Oke ya, sampai di situ paham ya? Oke, kita lanjut ke prinsipnya. Nah, untuk prinsip dari komunikasi antarpersonal sendiri adalah satu, merupakan proses transaksional ya, proses tukar menukar. Kedua adalah, nah ini yang perlu dipahami, komunikasi antarpersonal itu sifatnya ambigu ya.
kadangkala susah ditebak gitu ya, membingungkan ya. Jadi kalian harus mengklarifikasi ya, bagaimana sih komunikasi yang diterapkan antar kalian gitu ya. Jadi kalian harus pahami itu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan antarpersonal ini mungkin simetris ataupun sebagai pelengkap. Ya, jadi sejajar ataupun sebagai substitute ya, pendamping saja gitu ya, ataupun simetris yang dimaksud sini adalah sebagai utama. Ya, teman-teman ya. Kalian tidak ada tinggi rendah. Kalian sama tinggi ataupun kalian sama rendah. Gitu ya, kesetaraan bisa dibilang seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi antarpersonal mengacu pada konten dari hubungan ya. Jadi isi dari hubungan itu yang menjadi utama dalam kalian berkomunikasi antarpersonal. Kemudian yang kelima adalah rangkaian peristiwa bersela ya. Jadi dalam konteks komunikasi antarpersonal ini, peristiwa-peristiwa yang kalian alami ya itu selalu dinamis ya, ada dinamikanya ya. Terakhir adalah tidak dapat dielakkan. Pasti dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengalami komunikasi antarpersonal ya. Artinya gini ya, komunikasi antarpersonal ini bisa disebut adalah pembicaraan atau komunikasi dua orang gitu ya. Biasanya didasari dengan rasa empati dan simpati yang tinggi dalam komunikasi ini. Oke ya. Ya tadi aku sampaikan contohnya adalah kalian curhat ke teman kalian seperti itu, atau ke orang tua kalian, ke adik kalian, ke kakak kalian. Ya, sifatnya dekat ya. Komunikasi antarpersonal sifatnya dekat prinsipnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa aja sih elemen dari komunikasi antarpersonal? Pertama yang kalian ketahui pasti kalau kalian awal masuk Vkom UP ya, kalian diajari elemen-elemen dari elemen dasar ya dari komunikasi ya. Nah, ini diterapkan pada komunikasi antarpersonal. Pertama, adanya sumber ya, penerima. Oke. Kedua, encoding dan decoding ya. Ketiga adalah pesan. Keempat adalah feedback. Kelima adalah saluran ataupun media. Keenam adalah noise ya, gangguan ya. Seperti misalkan suara-suara yang misalkan gini deh, sinyal gitu ya. Sekarang kan Mbak kuliah nih Mbak, sinyalnya jelek gini-gini ya. Seperti itu ya. Ya, itu jadi dipanggil misalkan aku absen gitu ya, kalian tidak mendengarkan gitu ya. Atau enggak kalian pakai headphone gitu ya. Alasannya Mbak nggak kedengeran ya, kan headphone-nya bisa dicabut. Oke ya, gitu ya. Kemudian konteks. Terakhir adalah etika ya. Dimanapun dalam berkomunikasi tak lepas adalah etika dalam berkomunikasi, kalian harus junjung tinggi itu ya. Tadi yang aku sampaikan juga gender, ingat sama budaya itu sangat mempengaruhi latar belakang kita. Oke? Nah, selanjutnya adalah kita ke tahapannya. Tahapan dari hubungan komunikasi antarpersonal itu apa aja sih? Ya. Di sini ada perkenalan pertama ya. Disebut juga kontak ataupun inisiasi. Kedua adalah eksplorasi, adanya keterlibatan antara komunikan dan komunikator, begitupun selanjutnya. Kemudian intensifikasi, tadi aku sampaikan adalah biasanya komunikasi antarpersonal ini akrab ya. Kemudian kemunduran, nah itu loh ya, kayaknya dia udah nggak oks lagi deh, kayaknya dia nggak cinta lagi sama gue, kayaknya mundur tuh ya, mundur teratur. Nah, kemudian redefinisi ya, artinya perbaikan. Kalau misalkan balikan lagi dong ya, seperti itu contohnya ya misalnya. Nah, terakhir adalah deteriorasi ya.
Deteriorasi, ya, aku ulang lagi ya, adalah putusnya suatu hubungan. Ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, aku lanjut. Nah, di sini pengaruhnya apa aja faktor-faktornya? Satu, faktor percaya. Kedua, sportif. Ketiga, terbuka ataupun open minded, ya. Ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi dalam hubungan antar personal, ya, teman-teman. Ada pertanyaan di sini? Ya pastinya ada kepercayaan ya antara dua orang, ya itu sangat dominan, ya. Kalau nggak percaya kalian ngapain juga bicara dua, apalagi kalau curhat, ya. Kemudian yaitu kesetaraan ataupun sportivitas itu sangat dijunjung ya dalam komunikasi antarpersonal. Ya apalagi yang terakhir ya, keterbukaan, open minded, sangat menjunjung tinggi dari faktor-faktor ini. Oke, terakhir sifat yang kalian harus pahami dalam berkomunikasi antarpersonal. Melibatkan individu yang saling bergantung, terlibat satu sama lain. Kedua, bersifat relasional, pasti ya, berhubungan secara inherent ya. Ketiga adalah rangkaian kesatuan ataupun bisa disebut juga kontinum ya. Keempat adalah bersifat verbal dan pun non verbal ya. Jadi pesan-pesannya itu bersifat komunikasi, disebut juga non verbal dan verbal ya. Kemudian berlangsung dalam berbagai bentuk ya. Ini kalian bisa bisa pahami ya dari implementasi komunikasi antarpersonal ini ya. Ini bisa beragam, bermacam-macam. Kemudian lanjut adalah melibatkan berbagai pilihan. Jadi bebas ya. Kalian dari sifat komunikasi antarpersonal ini, kalian bisa melibatkan berbagai pilihan. Jadi pilihan adalah kalian yang menentukan. Oke teman-teman. Sampai di sini kita cukupkan mata kuliah kita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjuti lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.